Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bulan. Bulan merupakan benda angkasa yang paling dekat dengan bumi dan yang selalu mengelilingi bumi. Bulan terlihat begitu indah tatkala bersinar pada malam yang cerah. Kita memang dapat melihat jelas di malam hari, karena bulan adalah salah satu benda langit yang tampak bersinar terang. Akan tetapi, bulan tidak memiliki sumber cahaya sendiri. Cahaya bulan sebenarnya berasal dari pantulan cahaya matahari. Bulan sebagai satelit bumi mengalami 3 gerakan. Yang pertama yaitu rotasi bulan. Yang kedua, revolusi bulan mengelilingi bumi. Dan 3, revolusi bulan mengelilingi matahari bersama bumi. Berikut adalah akibat dari gerakan bulan. Yang pertama, rotasi bulan. Sama halnya planet bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau aksi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan 1 kali rotasi sama dengan waktu yang dibutuhkan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya, yaitu 29,5 hari. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Akibat revolusi bulan yang kedua adalah terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Naik turunnya ketinggian air laut secara berkala disebut sebagai gelombang. Kondisi saat air laut naik disebut pasang naik, sedangkan kondisi saat air turun disebut pasang surut. Akibat dari revolusi bulan yang ketiga adalah terjadinya gerhana. Setiap saat, bulan tidak pernah berhenti mengelilingi bumi. Begitu juga dengan bumi yang tidak pernah berhenti mengelilingi matahari. Arah revolusi bulan sama dengan arah revolusi bumi terhadap matahari. Karena bulan berevolusi terhadap bumi, bulan juga ikut mengelilingi matahari bersama bumi. Pada saat tertentu, kadang-kadang bulan matahari berada pada posisi sejajar di satu garis lurus. Nah, pada saat ketiga benda langit dalam posisi sejajar inilah akan terjadi gerhana. Yang keempat adalah fase-fase bulan. Secara umum ada 8 fase bulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah fase bulan baru atau new moon. Pada fase bulan baru, bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga sisi bulan yang menghadap ke bumi tidak terlihat karena tidak menerima sinar matahari langsung.
sehingga bulan tidak akan terlihat dari bumi. Bulan baru terjadi pada awal bulan. Pada bulan baru inilah kemungkinan terjadinya gerhana matahari. Fase bulan yang kedua adalah bulan sabit muda atau waxing crescent. Pada fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari tidak sampai setengahnya. Bulan terlihat dari bumi berbentuk sabit karena cahaya yang terpantul hanya sebagian sabit yang mencapai bumi. Pada fase ini, bulan akan bergerak meninggalkan titik tengah matahari dan bumi. Hal ini membuat bulan tampak seperti sabit jika dilihat dari bumi. Bulan sabit muda biasanya terjadi pada tanggal 1, 2, dan 3. Fase bulan yang ketiga adalah bulan setengah atau bulan paruh awal. Sepekan setelah bulan baru, letak bulan akan berpindah 90 derajat lebih jauh dari arah matahari, sehingga membuat bulan tampak seperti setengah lingkaran. Pada fase ini kita bisa melihat setengah bulan terang dan setengah bagian bulan berupa bayangan. Bulan setengah atau bulan paruh awal biasanya terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8. Yang keempat adalah fase bulan bungkuk atau bulan cembung awal atau waxing gibbous. Pada fase ini bulan berada sedikit di belakang bumi. Bagian bulan yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya, sehingga ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung atau 3/4 bulan. Bulan bungkuk atau bulan cembung biasanya terjadi pada tanggal 10, 11, dan 12. Fase yang kelima adalah bulan purnama atau full moon. Fase bulan purnama terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Bulan purnama terjadi saat posisi bulan berlawanan dengan bumi. Posisi tersebut membuat seluruh permukaan bulan yang mendapat sinar matahari dapat dilihat dari bumi. Sementara bagian belakang bulan menjadi sisi gelapnya. Bulan purnama terjadi pada tanggal 13, 14, dan 15. Fase yang keenam adalah bulan bungkuk atau cembung akhir atau waning gibbous. Setelah melewati setengah perjalanan, fase bulan akan kembali ke posisi awal. Pergerakan bulan terus ke barat hingga cahaya matahari tertutup oleh bumi. Akibatnya bulan terlihat cembung atau 3/4 bagian bulan yang tampak dari bumi. Bulan bungkuk atau bulan cembung biasanya terjadi pada tanggal 17, 18, dan 19. Fase yang ketujuh adalah fase bulan setengah atau bulan paruh akhir atau third quarter. Fase ini bulan terlihat setengahnya, sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran. Bulan setengah atau bulan paruh akhir terjadi sekitar tanggal 21, 22, dan 23. Yang kedelapan adalah fase bulan sabit tua atau waning crescent. Pada fase ini bulan akan kembali berbentuk sabit. Saat ini bulan hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Mengakhiri fase bulan ini, bulan akhirnya akan kembali ke posisi awal atau menjadi bulan baru lagi, di mana akan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Bulan sabit tua biasanya terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29. Meskipun dari luar angkasa bulan berbentuk bulat, kita dapat melihatnya dengan berbagai macam bentuk karena adanya fase bulan.